SMA Negeri 5 Bandar Lampung proudly present Paradigma Podcast Radio Gema 5. Radionya Pelajar Lampung. Kami dari KPK, jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Hai semua, selamat datang di Paradigma Podcast Radio Gema 5. Kenalin, nama saya Salsabila Putri Audi dari kelas 11 MIPA 6. Bisa aja panggil Sabil, dan saya sekarang sedang bersama siapa nih? Boleh kenalin dirinya dulu. Selamat sore Mbak Sabil, saya Anggi dari Direktorat Jejaring Pendidikan KPK. Halo, saya Mas Agung, panggil aja tapi Agung. Atau kalau mau ini bisa Mas juga boleh. Oh iya, jadi Kak Agung dan juga Anggi. Mbak Anggi, Kak Anggi. Oke, ini saya boleh lah ya nanya-nanya sedikit nih sama kakak-kakak. Yang pertama saya mau nanya nih, apa sih yang membuat kakak-kakak ini datang ke SMA 5 gitu? Siapa dulu? Baik, terima kasih Mbak Sabil. Jadi kami pertama memang mungkin teman-teman udah tahu bahwa SMA 5 itu adalah salah satu sekolah percontohan untuk implementasi pendidikan anti korupsi. Jadi kerjasama dengan KPK sebetulnya sudah cukup lama gitu. Kemudian kalau khusus hari ini saya dan Mas Agung ini lagi di Lampung dalam rangka roadshow BIS KPK di Bandar Lampung mungkin minggu lalu, dan hari ini penutupan untuk di wilayah Lampung di Kalianda. Dari Kalianda kami khusus mampir ke sini ke Bandar Lampung, spesifik ke SMA 5 untuk ketemu dengan teman-teman semua, dengan kepala sekolah, dengan bapak ibu guru untuk lebih banyak lagi berbagi tentang rencana kerjasama kita ke depan. Mas Agung. Ya, sebenarnya mungkin ini memperlihatkan bahwa KPK itu sebenarnya tidak seserem yang dibayangkan gitu ya. Jadi KPK itu juga kalau istilahnya gitu dalam tanda kutip mainnya gitu ya, ruang lingkup kerjanya itu ke sekolah-sekolah juga, ke komunitas juga gitu ya. Jadi kita gaulnya kadang-kadang juga sama adik-adik kecil, bukan hanya di jenjang SMA gitu. Kadang-kadang kami ke TK, ke PAUD itu masyarakat harus tahu gitu ya. Tadi kita di Kalianda juga sama ya, mereka ternyata KPK itu program kegiatannya sampai ke pendidikan, ke satuan pendidikan, padahal biasanya kalau mereka ngelihat KPK itu serem gitu ya. Iya. Kemarin juga saya sempat datang ke roadshow busnya KPK yang di Transmart. Dia datang terus ternyata juga banyak anak-anak kecil kayak dari SD itu ada. Dari PAUD malah. Iya, dari PAUD. Iya. Jadi kayak penyaluran tentang KPK ini banyak gitu ya. Iya. Kayak mereka mendongeng, kayak menyanyi. Betul. Ya. Jadi kayak nggak seperti yang dibayangkan, ternyata kayak semuanya bisa lah. Iya, betul. Jadi ya sebenarnya untuk upaya pemberantasan korupsi itu kan KPK itu melibatkan semua, intervensinya juga ke semua gitu ya. Jadi kalau pakai bahasa kerennya gitu ya, dari kita untuk kita Jadi kita untuk kita nah, juga. gitu, iya. Dan pendidikan anti korupsi itu mungkin ya memang seperti itu Mbak Sabil. Jadi bukan belajar menghafal pasal, mungkin belum ya, apalagi kalau di PAUD, SD, SMP gitu. Tapi ya itu tadi yang Mbak Sabil belajar lewat dongeng, lewat cerita-cerita permainan yang di dalamnya ada nilai-nilai integritas gitu. Jadi yang dicoba disampaikan oleh KPK itu adalah perilaku sebetulnya, karakter anti korupsi, bukan teori atau hafalan tentang tindak pidana korupsi, walaupun nantinya akan sampai ke sana. Tapi untuk PAUD dasar terutama juga memang internalisasi nilai-nilai integritas yang kita coba masukkan lewat program-program pendidikan. Berarti dari kayak setiap sekolah-sekolah gitu harus ya Pak untuk memberikan mata pelajaran pendidikan anti korupsi? Sebenarnya bukan memberikan mata pelajaran pendidikan anti korupsi ya. Jadi karena kami yakin pendidikan anti korupsi itu sesuatu yang harusnya memang tanpa kehadiran KPK, tanpa adanya program KPK harusnya ada, karena pendidikan anti korupsi itu tidak lain adalah sebenarnya pendidikan karakter, pendidikan nilai-nilai. Jadi kalau kami ke PAUD, ke
dasmen itu yang kami sampaikan atau kami dorong itu terkait misalnya penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab gitu ya, kesederhanaan, keadilan di sana gitu ya. Malah kalau boleh gitu kita nggak perlu menyebut anti korupsi atau pendidikan anti korupsi, nggak kita sebut gitu ya. Jadi malah ada usulan dari rekan-rekan di temen ya itu misalnya pakai pendidikan integritas gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah. Jadi apa yang dilakukan KPK di sekolah yang didorong itu memang sebenarnya selama ini udah banyak yang dilakukan oleh sekolah. Kayaknya KPK itu kayak hanya penguatan gitu ya, penguatan aja gitu. Jadi sebenarnya dari dulu udah ada pendidikan anti korupsi ya. Cuman emang nggak secara langsung gitu ya, tapi tersirat gitu. Iya. Dan kalau menurut kakak-kakak sendiri nih, oknum-oknum yang bisa saja melakukan tindak korupsi itu kira-kira siapa sih? Apa bisa jadi anak sekolah atau orang-orang dewasa lainnya? Kalau perilaku koruptif ya Mbak, itu kita semua bisa. Iya. Dan kalau kita membiasakan perilaku koruptif, dikhawatirkan nantinya jadi kita berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Mungkin itu dulu yang dipisahkan gitu. Jadi semua orang itu kan wajar, pasti ada yang baik, ada sisi baik, ada sisi tidak baik. Nah, termasuk di antara sisi tidak baik tersebut adalah perilaku koruptif itu tadi. Itu semua. Makanya kami coba sedini mungkin dari PAUD, dari usia sedini mungkin untuk membiasakan nilai-nilai integritas dan meminimalisir potensi perilaku koruptif, sehingga kalau dari kecil itu nilai integritasnya sudah kuat, kemudian perilaku koruptifnya sudah diminimalisir, insya Allah nanti ke depannya sangat kecil kemungkinannya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Mungkin ya minimal kan sudah dilatih terus menerus ya. Jadi nanti pada saat berhadapan dengan situasi gitu ya, dilema gitu ya, korupsi dan anti korupsi, korupsi dan integritas, nah saat itulah hasil pembelajaran selama ini yang diasah itu akan berguna banget. Ya, di sini sudah terbiasa disiplin ya. SMA 5 itu disiplin udah biasa, kemudian jujur tanggung jawab sudah, saya sempat ceritain sama ibu kepala sekolah, sama Pak Yo, gunting buku aja sudah harus dibiasakan. Itu mungkin orang mikirnya apa hubungannya sama anti korupsi, tapi buku yang terus terjaga bersih itu kan berarti nilai disiplinnya itu sudah terbiasa. Jadi itu nanti yang terus tertanam sampai pas sudah dewasa tuh disiplin itu udah bukan sesuatu yang perlu dilatihkan, kita sudah biasa. Ya kalau kakak-kakak ini pernah nggak sih menangani kasus-kasus korupsi gitu? Kasus korupsi. Jadi kalau di kami di KPK itu ada 3 strategi utama yang ini. 3 strategi utama itu sebenarnya ini bukan hanya strateginya KPK, sebenarnya ini strategi semua negara, semua lembaga pemberantasan korupsi. Strategi ini istilahnya penindakan gitu ya. Penindakan ini tujuannya memberikan efek jerah. Jadi terus kemudian pencegahan ini lebih kepada perbaikan sistem. Perbaikan sistem itu menutup peluang-peluang orang mudah melakukan korupsi gitu ya. Terus yang ketiga itu strategi pendidikan. Pendidikan itu penanaman nilai-nilai yang coba kita dorong sekarang ini di sekolah gitu, supaya orang itu tidak kepikiran lagi untuk korupsi gitu ya. Nah, masing-masing ini ada unit-unit yang bertanggung jawab ya. Ini kalau di penanganan kasus ini di penindakan. Ya, penindakan ini profesinya atau fungsinya itu lebih kayak penegak hukum gitu lah ya. Nah, kami di pendidikan enggak. Nah, kalau kami tugasnya itu kayak Bapak ini Ibu Kepala Sekolah, Bapak Yo, kami di bagian pendidikan. Iya. Tapi ada rekan-rekan kami yang khusus ya punya tugas untuk menangani kasus. Tapi kalau biasanya nih orang-orang yang suka korupsi atau yang gimana itu latar belakangnya itu apa sih yang membuat dia untuk berperilaku seperti itu gitu kan? Apakah karena emang tidak pernah tertanam sejak dini sifat-sifat anti korupsi itu atau gimana tuh? Yang pasti gini Mbak, kalau Mbak Sabil, korupsi itu kalau secara teori ada 2 ya. Atau korupsi karena kebutuhan atau korupsi karena keserakahan. Nah iya. Tapi rasanya kalau yang ditangani KPK, korupsi karena kebutuhan itu hampir nggak ada. Hampir semua tuh karena keserakahan. Jadi kalau kita lihat semua
tersangka terpidana tindak pidana korupsi itu semua adalah pejabat dan atau orang yang punya sumber daya dan sumber dana yang besar, tapi serakah, nggak cukup gitu. Jadi ya tadi balik lagi ke yang tadi, nilai integritasnya kurang, kemudian nilai-nilai perilaku koruptifnya mungkin bukan dibiasakan ya, tapi terbiasa sama perilaku koruptif. Orang nggak mungkin kayaknya sih tiba-tiba jadi koruptor, tapi mungkin dia terbiasa. Contohnya dari suatu sekolah nyontek itu udah biasa, Iya. gitu kan. Terus ngerjain tugas teman yang ngerjain nebeng nama udah biasa. Akhirnya itu terbawa pasti kalau ke kita nanti kita bekerja dan kemudian jadi pejabat. Sebagian besar sih seperti itu. Wah, makasih banget ya buat kakak-kakak ini yang udah Sama-sama. memberikan sedikit kata-kata dari pertanyaan saya tadi itu. Tapi ini buat kakak-kakak ada ucapan nggak sih atau harapan nih buat siswa-siswi SMA 5 nih? Iya. Mungkin kalau dari saya sih rekan-rekan, jadi pertama itu biasakan untuk melakukan yang benar gitu ya, jangan benarkan yang biasa ya, pertama gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang biasa dilakukan orang lain gitu, hampir semua orang apalagi misalnya gitu, tapi rekan-rekan melihat itu bukan hal yang benar, harusnya diubah gitu. Yang kedua, sebenarnya kalau kita bicara terkait anti korupsi tadi udah disampaikan Mbak Anggi gitu, mulailah dari yang kecil di lingkungan kita gitu. Jadi nggak mungkin kalau di levelnya teman-teman ini mahasiswa nggak perlu bicara sampai jauh gitu ya mungkin mengetahui kasus-kasus boleh, tapi mungkin kalau lebih memiliki arti penting, dampak yang signifikan kalau kita lakukan dari lingkungan teman-teman, misalnya dari yang sederhana tadi, mulai untuk disiplin waktu, mulai untuk mengerjakan tugas atau apapun sendiri, apapun hasilnya yang penting prosesnya. Nah kalau itu dilakukan, saya yakin nanti pada saat ujian besar gitu ya, di hadapannya ada dilema korupsi dan integritas, insya Allah itu bermanfaat banget. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari saya karena semua sudah disampaikan oleh Mas Arman dengan lengkap, mungkin nambahin sedikit buat teman-teman. Ini sebenarnya bukan kata-kata saya, hanya mengutip dari Sayyidina Ali itu, bahwa kezaliman itu tetap ada, bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena orang baik-baik saja itu diam. Jadi kita tidak boleh diam gitu ya. Persis seperti tadi Mas Agung bilang, kalau lihat perilaku koruptif, apalagi tindak pidana korupsi di sekitar kita, jangan diam, mari kita berbuat sesuatu, paling tidak melaporkan atau mencegah ke diri kita sendiri, jangan sampai melakukan. Mungkin itu aja. Ini kalau misalkan kayak aku nih terus melihat ada yang buat tindak korupsi, melaporkannya itu bagaimana sih caranya? Kalau tindak pidana korupsi yang masuk ke ranah pidana itu bisa dilaporkan ke KPK. Kita punya berbagai jalur pelaporan, bisa lewat telepon, bisa lewat website, dijamin kerahasiaannya. Atau kalau buat siswa sih, kalau kami saran mungkin bisa lewat gurunya ya, lebih aman karena untuk keamanan. Lewat bapak ibu guru, kepala sekolah, atau lewat orang tua misalnya gitu, supaya nanti bisa ditindaklanjuti dengan lebih kalau memang masih tindak pidana korupsi. Kalau perilaku koruptif, diingetin aja dulu temennya ya, saling ngingetin diri sendiri, ngingetin temennya gitu. Nggak apa-apa nanti dibilang Allah sok baik, itu tantangannya itu, tapi percayalah nanti terasa lah hasilnya. Jadi kadang-kadang misalnya dalam kejujuran itu tidak cukup untuk jujur diri sendiri. Kalau ada temannya yang mulai bikin kebaikan gitu, diingetin, iya itu penting banget. Dan yang penting saya nggak nyontek, kurang cukup gitu ya. Jadi diingetin. Jadi kalau kita sebenarnya orang baik lebih banyak dari orang jahat. Cuma orang baiknya diem aja, lihat yang jahat itu ya, yang bikin nanti makin lama makin besar kuatannya sih kejahatannya. Oke, udah kayaknya segitu aja ya kakak-kakak, Kak Anggi dan Kak Agung. Makasih banyak juga karena udah memberikan kata-kata yang sangat memotivasi banget buat saya dan apalagi buat para yang mendengarkan dan melihat juga. Terima kasih, sekian dari kami dan sampai jumpa. Ini kayak kode etik. Iya, semua ada ini. Ya kayak pelanggaran-pelanggaran. Berarti langsung dapat dia kena poin ya. Iya, betul. Ada positif sama minus ya. Ya, ini yang ininya
poin positifnya. Jadi pemimpin upacara. Oh iya ini Mas. Iya. Terus Iya. nanti poinnya dikumpulin terus. Nah, misalnya ini bukan contoh ini Mbak Anggi. Dia nih poinnya ada 30. Minggu depan dia jadi pemimpin upacara. Ada rewardnya. Kurang 10 gitu. Seperti itu. Oh jadi dibayar dengan kebaikan gitu Iya, ya. betul. Ya konsepnya ya. Dosanya berkurang. Dosanya berkurang. Ini udah ada bacanya nih Pak. Manajemennya paling pembelajaran. Iya, betul, Pak. Namanya Ibu. Nih, Ibu, ini guru BK-nya. SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Satu, Yang dua. tadi kalau di jalan lupa. Iya, oke. Bisa. Nanti nulis-nulisnya Payung aja yang double ini ini nih. Pokoknya kalau udah Pak Kadis ada paparan tentang peningkatan korupsi, pasti Pak Yu dipanggil ya. Kita dipakai seizinnya. Ini kalau sekolah. Pak Yu sih panggil Pak Kadis. Korupsi. Gitu ya. Menjalankan sekolah. Satunya di minum Jadi istinya apa programnya juga kalau bisa disinkronkan kan juga bagus gitu ya Pak. Jadi misalnya biasanya programnya apa, biasanya apa. MTS sehingga juga. terus ya di setiap ya. tahap di setiap jenjang itu kesinambungan kan antar gurunya juga nanti berkoordinasi lebih enak gitu kan. Tapi paling tidak ini juga bagus. Ini kalau bisa karena di Bandar Lampung itu kan juga SMA banyak ya. 17 sekolah, kemudian SMK-nya kan yang untuk Bandar Lampung itu ya bisa kolaborasi. Jadi kami juga artinya ada